Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian. Hari ini kita akan membahas satu ayat yang luar biasa dari kitab Yosua yang punya pesan sangat kuat dan relevan untuk kehidupan kita di zaman modern ini. Ayat itu adalah Yosua 21 ayat 45. Apa sih bunyi ayat ini? Bunyinya begini: dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Wow, coba kita renungkan sejenak. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kalimat ini terdengar begitu absolut, begitu penuh kepastian. Tapi, apa sebenarnya latar belakang dari ayat ini? Kenapa ayat ini ditulis? Untuk memahaminya, kita harus mundur sedikit ke belakang, ke masa-masa awal bangsa Israel. Ingat kisah Abraham? Ratusan tahun sebelumnya, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan akan diberikan sebuah tanah, yaitu tanah Kanaan. Janji ini kemudian diulang lagi kepada Ishak, Yakub, dan Musa. Janji ini menjadi sebuah harapan, sebuah pegangan bagi bangsa Israel. Selama ratusan tahun, mereka diperbudak di Mesir. Dan selama 40 tahun mereka berkelana di padang gurun. Janji itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah fondasi identitas dan masa depan mereka. Kitab Yosua adalah puncak dari penantian panjang itu. Setelah Musa wafat, Yosua mengambil alih kepemimpinan. Di bawah komandonya, bangsa Israel akhirnya menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Mereka berperang, menaklukkan kota-kota seperti Yerikho dan Ai, dan menghadapi berbagai raja dan suku yang kuat. Prosesnya tidak instan, tidak mudah. Ada pertempuran, ada tantangan, bahkan ada kegagalan. Tapi, mereka terus maju, berpegang pada janji Tuhan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang, tanah itu berhasil mereka rebut. Kitab Yosua pasal 21 ini menceritakan momen ketika pembagian tanah kepada 12 suku Israel telah selesai. Setiap suku mendapatkan warisannya masing-masing, persis seperti yang telah Tuhan perintahkan melalui Musa. Dan tepat di momen inilah, di puncak pemenuhan janji itu, penulis kitab Yosua menuliskan kalimat kesimpulan yang luar biasa di ayat ke-45. Ayat ini adalah sebuah deklarasi iman, sebuah kesaksian sejarah bahwa Tuhan itu setia. Semua yang pernah Dia katakan, dari janji tentang keturunan yang banyak hingga janji tentang sebuah negeri, semuanya telah menjadi kenyataan. Tidak ada satu kata pun dari Tuhan yang jatuh ke tanah dan sia-sia. Semuanya terpenuhi. Inilah latar belakangnya, sebuah penegasan atas kesetiaan Tuhan yang tak tergoyahkan setelah melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang dan penuh liku. Nah, sekarang pertanyaannya, apa relevansi ayat ini untuk kita yang hidup di abad ke-21? Kita mungkin tidak sedang menunggu warisan tanah secara fisik seperti bangsa Israel. Tapi, bukankah kita semua punya tanah perjanjian kita masing-masing? Janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Mungkin tanah perjanjian kamu adalah kesembuhan dari penyakit yang sudah lama kamu derita. Mungkin itu adalah pemulihan dalam hubungan keluarga yang retak. Mungkin itu adalah terobosan dalam karier atau keuanganmu setelah bertahun-tahun berjuang. Atau mungkin itu adalah kedamaian batin dan kelepasan dari kecemasan yang selama ini membelenggumu. Sama seperti bangsa Israel, perjalanan kita untuk mencapai tanah perjanjian itu seringkali tidak mudah. Ada raja-raja Kanaan modern yang harus kita hadapi. Mungkin itu adalah keraguan dalam diri kita sendiri, perkataan negatif dari orang lain, situasi ekonomi yang tidak menentu, atau tantangan-tantangan tak terduga lainnya. Kadang, kita merasa lelah, putus asa, dan bertanya-tanya, kapan janji Tuhan ini akan tergenapi dalam hidupku? Disinilah Yosua 21 ayat 45 menjadi jangkar bagi jiwa kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang berjanji kepada Israel adalah Tuhan yang sama yang berjanji kepada kita hari ini. Dia tidak berubah, kesetiaannya tidak lekang oleh waktu. Jika Dia bisa menepati janjinya kepada satu bangsa selama ratusan tahun, Dia juga pasti sanggup menepati janjinya dalam hidupmu. Coba bayangkan ilustrasi ini. Kamu sedang dalam sebuah perjalanan mendaki gunung yang sangat tinggi. Puncaknya adalah janji yang Tuhan berikan padamu. Di awal perjalanan kamu simanggut, tapi di tengah jalan, kabut mulai turun, jalur menjadi terjal, dan kamu kehabisan tenaga. Kamu mulai ragu, apakah aku bisa sampai ke puncak? Apakah puncak itu benar-benar ada? Lalu, kamu bertemu dengan seorang pendaki veteran
yang baru saja turun dari puncak. Dia tersenyum dan berkata, "Teruslah berjalan. Pemandangan di atas sana luar biasa indahnya. Setiap langkah yang kamu ambil tidak akan sia-sia. Aku sudah melihatnya sendiri." Yosua 21 ayat 45 adalah kesaksian dari pendaki veteran itu. Bangsa Israel telah sampai di puncak dan mereka memberitahu kita, Tuhan itu setia. Semua janjinya benar, teruslah percaya, teruslah melangkah. Penerapannya dalam hidup kita adalah pertama, pegang teguh janji-janji Tuhan. Apa yang telah Tuhan katakan kepadamu secara pribadi melalui firman-Nya. Tuliskan itu, doakan itu, dan ingatkan dirimu setiap hari. Jadikan itu sebagai kompas di tengah badai kehidupan. Kedua, jangan menyerah di tengah proses. Perjuangan bangsa Israel memakan waktu bertahun-tahun. Prosesmu mungkin juga butuh waktu. Ingatlah bahwa setiap tantangan yang kamu hadapi adalah bagian dari perjalanan untuk memperkuat imanmu dan mempersiapkanmu untuk menerima janji itu. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Fokus pada langkahmu sendiri bersama Tuhan. Ketiga, lihatlah bukti kesetiaan Tuhan di masa lalu. Coba ingat-ingat kembali, berapa kali Tuhan telah menolongmu sebelumnya? Berapa kali Dia membukakan jalan saat sepertinya tidak ada jalan? Kesetiaannya di masa lalu adalah jaminan untuk kesetiaannya di masa depan. Sama seperti bangsa Israel yang melihat kembali sejarah mereka, kita juga perlu melihat kembali jejak-jejak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi teman-teman, apapun tanah perjanjian yang sedang kamu tuju, apapun raksasa yang sedang kamu hadapi, ingatlah Yosua 21 ayat 45. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Waktunya mungkin bukan waktu kita, caranya mungkin bukan cara kita, tapi janjinya adalah ya dan amin. Penantianmu tidak akan sia-sia. Perjuanganmu tidak akan terlupakan. Saya ingin menutup dengan beberapa kata motivasi untukmu. Jangan biarkan keraguan hari ini mencuri sukacita dari janji hari esok. Iman bukanlah tentang melihat jalan yang jelas, tapi tentang mempercayai Dia yang memegang peta perjalananmu. Teruslah berjalan dalam ketaatan, teruslah berdoa dengan keyakinan, dan teruslah bersyukur, bahkan sebelum kamu melihat penggenapannya. Karena Tuhan yang sama yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian adalah Tuhan yang sama yang sedang menuntunmu menuju penggenapan janjinya dalam hidupmu. Tidak ada satupun dari janjinya yang baik untukmu akan gagal. Semuanya akan terpenuhi pada waktunya yang sempurna. Percayalah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menguatkan dan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.